Perkenalkan, saya Aulia Garpenjelisti. Saya Firina Kiza Herawati. Saya Jessica Angelina. Saya Elina Darmanisa. Nah, di sini kami akan membahas mengenai podcast Kerusakan lingkungan yang berjudul Bumi Kita, Tanggung Jawab Kita. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di podcast Bumi Kita, Tanggung Jawab Kita. Apa kabar kalian nih hari ini? Baik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Nah, topik ini mungkin sering kita dengar, tapi masih banyak dari kita yang belum benar-benar sadar akan dampaknya. Bersama saya Listi dan 3 narasumber yang akan berbagi informasi menarik dan bermanfaat hari ini. Kita akan membahas mulai dari pengertian, penyebab, dampak, hingga solusi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Langsung aja kita mulai dari pengertian dan penyebab kerusakan lingkungan. Kepada Aidila dipersilakan. Terima kasih Listi. Kerusakan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan mengalami penurunan kualitas baik dari segi fisik, kimia maupun biologis. Hal ini dapat dilihat dari bentuk seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan rusaknya ekosistem alami. Kerusakan lingkungan tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, penyebab terbesar berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Contohnya adalah penebangan hutan secara liar atau illegal logging, yang menyebabkan hutan jadi gundul, padahal hutan memiliki peran penting sebagai penyerap air dan penghasil oksigen. Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menjadi masalah besar. Sampah yang menumpuk, terutama sampah plastik, sangat sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan juga menyebabkan polusi udara. Gas buang kendaraan mengandung zat yang berbahaya dan dapat merusak kualitas udara dan berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya itu, limbah pabrik yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang baik juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran air. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kepeduliannya terhadap lingkungan membuat masalah ini semakin parah. Banyak orang yang merasa bahwa tindakan kecil ini tidak akan berdampak besar, padahal justru sebaliknya. Wah, ternyata penyebab kerusakan lingkungan sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, kita juga bisa jadi bagian dari penyebabnya. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa saja sih dampak dari kerusakan lingkungan? Silakan Kili. Terima kasih. Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat luas dan serius, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak yang paling sering kita lihat adalah banjir. Banjir adalah karena berkurangnya daerah resapan air akibat penebangan hutan dan pembangunan yang tidak terkontrol. Selain itu, kerusakan lingkungan juga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Suhu bumi menjadi semakin panas, cuaca menjadi tidak menentu, dan bencana alam seperti kekeringan serta badai semakin sering terjadi. Dampak lainnya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih. Pencemaran air sungai dan sumber air membuat air yang menjadi tidak layak digunakan. Kerusakan lingkungan juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Banyak hewan dan tumbuhan yang kehilangan habitatnya sehingga terancam punah. Tidak kalah penting, dampak terhadap kesehatan manusia juga sangat besar. Polusi udara juga menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Air yang tercemar juga dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan keracunan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas hidup manusia akan semakin menurun di masa depan. Benar sekali, dampaknya ternyata sangat merugikan, bahkan bisa mengancam kehidupan kita sehari-hari nih. Ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mari kita dengarkan dari Jessica. Oke, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Karena perubahan besar bisa dimulai dari kegiatan atau kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Yang pertama, kita bisa memulai dengan membuang sampah pada tempatnya dan memilah-milah sampah. Mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Lalu yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya nih, kita bisa membawa botol minum dari rumah dan mengurangi sedotan plastik. Lalu ada menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar rumah. Tanaman itu dapat membantu kita. Dia menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen.
Lalu yang keempat ada menghemat penggunaan air dan listrik. Misal dengan mematikan lampu saat tidak digunakan dan tidak membiarkan air mengalir sia-sia. Lalu ada ikut serta dalam kegiatan peduli lingkungan seperti kita kerja bakti, gotong royong di sekolah, dan kampanye lingkungan. Selain itu, kita juga bisa melakukan edukasi untuk orang di sekitar kita agar kita dan orang-orang di sekitar kita itu bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan saling mengingatkan, kita bisa menciptakan perubahan dan yang terpenting adalah konsistensi. Iya kan? Oke. Selain itu juga kita bisa melakukan edukasi terhadap orang di sekitar kita agar kita dan orang di sekitar kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan saling mengingatkan, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesadaran bahwa bumi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Betul sekali, perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah kecil. Dari pembahasan hari ini, kita bisa belajar bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia, memiliki dampak yang luas, dan membutuhkan solusi dari kita semua. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai melakukan perubahan dari diri sendiri. Jangan lupa, sekecil apapun tindakan kita, tetap memiliki arti bagi bumi kita tercinta. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Bumi Kita Tanggung Jawab Kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.